siang rekan-rekan mahasiswa yang terhormat, para guru dosen dan para karyawan PT Kanisius. Pada kesempatan siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kerja praktik yang kami lakukan mengenai pengembangan sistem informasi di PT Kanisius. Jadi latar belakang kami melakukan kerja praktek itu karena teknologi yang sekarang ini sebenarnya bukan cuma dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari aja, tapi sekarang sudah menjadi hal penting untuk operasional sebuah perusahaan gitu. Dengan hadirnya teknologi dalam perusahaan itu dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya, sama membantu perusahaan untuk lebih cepat menangani masalah dengan cara yang lebih mudah dan efisien. Penerbitan dan percetakan PT Kanisius yang sudah berdiri dari tahun 1922 pun sekarang yang salah satu percetakan tertua juga itu sudah menggunakan teknologi, contohnya ya sistem informasi yang ada. Tetapi agar teknologi yang dipakai ini dapat digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya, maka perlu ada beberapanya perawatan atau maintenance, sama perlu adanya error handling. Nah, terutama di error handling ini, kenapa perlu? Karena error handling ini itu untuk agar suatu sistem yang dipakai, suatu teknologi yang dipakai itu tidak dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, ataupun meminimalisir kesalahan, kehilangan data dan hal-hal lainnya. Jadi rumusan masalah yang kami hadapi di kerja praktek ini itu adalah penanganan stok yang dimana stok di gudang sama di sistem itu nggak sesuai atau ada selisih gitu. Dan tujuan kerja praktek ini kami akan menganalisa sistem SNB dengan harapan dapat menangani masalah stok tersebut. Jadi sistem atau software yang dipakai pada sistem SNB ini itu IDE NetBeans dengan bahasa pemrograman Java, lalu database SQL. Selanjutnya untuk menu utama yang kami telusuri, yang kami analisis dalam sistem sales dan distribution, ini ada beberapa menu utama, namun kami berfokus hanya pada menu master dan menu transaksi stok. Untuk menu master sendiri, kami hanya berfokus pada sub-menu bagian persediaan, di mana terdiri dari barang dagangan eksternal, bahan baku, supplies, inventaris, dan bahan baku perdagangan. Selanjutnya untuk menu transaksi stok yang kami amati di sini adalah semuanya yang ada di sini kecuali submenu pemakaian bahan, karena di situ saat kita mau menganalisis dibutuhkan nomor order pada manufaktur. Jadi kami tidak bisa menganalisis untuk submenu bagian pemakaian bahan. Selanjutnya adalah ide pengembangan dan penemuan kesalahan untuk sistem informasi manajemen. Pada bagian submenu stok masuk, di sini kami menemukan bahwa pada stok masuk sendiri kita bisa menginputkan jumlah stoknya minus, di mana harusnya stok masuk itu stoknya itu bertambah, tapi karena kita menentukan minus, stoknya menjadi berkurang. Selanjutnya, saat kita melakukan koreksi dengan menginputkan kurang dari sama dengan nol, itu tidak ada notifikasi apapun, tidak ada pemberitahuan apapun, tapi setelah kita cek di dalam dan ternyata stok mengalami perubahan. Selanjutnya, di dalam stok masuk sendiri itu tidak bisa menginputkan karakter, namun di sini tidak ada pokok pemberitahuannya seperti notifikasi. Selanjutnya untuk stok keluar, di sini stok keluar kita juga bisa menginputkan minus. Jadi stok keluar itu harusnya kan stok menjadi berkurang, tapi karena kita bisa menginputkan minus, stoknya itu menjadi bertambah. Selanjutnya di sini stok keluar itu kita juga tidak bisa menginputkan karakter, namun di sini tidak ada pokok pemberitahuan dalam sistemnya. Lalu di dalam stok keluar sendiri, saat melakukan koreksi itu sistem tidak memproses. Jadi hanya yang berubah itu saat kita melakukan koreksi itu seperti frame last cost, judul, tapi untuk yang frame yang utama seperti frame 5 stok, 5 PE, buku contoh, dan divisi itu tidak mengalami perubahan. Lalu untuk stok penggunaan sendiri sama, tidak bisa menentukan karakter, namun tidak ada pokok pemberitahuannya di dalam sistem. Lalu di sini
jumlah produk fisik dan dilakukan validasi itu stok tidak mengalami update, namun di gudang master barang dagangan itu mengalami update. Jadi semisal kita menentukan jumlah produk fisik itu dari 15 kita validasi menjadi 10. Nah, saat kita cek pada barang master dagangan itu gudang itu sudah berubah menjadi 10 yang dari 15. Tapi saat kita melakukan transaksi baru dengan produk yang sama, itu stoknya kan otomatis terlihat dalam sistemnya di transaksi baru. Tapi itu tidak berubah menjadi 10 tapi tetap 15, jadi tidak mengalami perubahan. Lalu di sini untuk saat menentukan jumlah fisik bernilai minus itu bisa diproses sehingga tabel pada master itu menjadi minus. Lalu untuk menentukan jumlah fisik buku kisah sengsara di sini itu di mana stoknya lebih besar dari jumlahnya daripada stok pada sistem, inputnya tidak bisa diterima. Jadi kalau di stok O6 itu kan kita bisa melihat selisih. Nah, untuk produk-produk yang lain itu saat kita menginputkan jumlahnya lebih itu bisa, tapi khusus untuk yang buku kisah sengsara ini tidak bisa seperti itu. Lalu untuk stok O6 kondisi di sini saat memvalidasi stok terupdate itu pada kolom stock on hand. Seharusnya di situ terdapat stok konsi. Nah, harusnya terupdate di situ, tapi terupdate di stock on hand. Lalu saat menginputkan minus, sistem dapat memproses dan stok jadi minus. Lalu di sini juga tidak bisa menentukan karakter, tapi tidak ada pokok pemberitahuannya. Selanjutnya untuk penghapusan stok. Di sini saat melakukan koreksi dengan menginputkan minus, sistem dapat memproses, namun tidak mempengaruhi stok. Jadi saat kita menginputkan minus, sistem itu ada pemberitahuan bahwa stoknya itu dapat tersimpan, tapi setelah kita cek itu stok tidak mengalami perubahan, jadi stok tidak menjadi minus. Lalu di sini juga tidak bisa menentukan karakter, namun tidak ada pokok pemberitahuannya. Lalu di sini saat kita melakukan transaksi dengan memilih jenis produk bahan baku dagangan dan kita masukkan kode pada produk seperti itu di dalam, kalau kita melakukan enter kan akan muncul tabel produknya, tapi di sini tidak bisa muncul. Dan saat kita mencukupkan kode produk secara manual itu juga tidak bisa dilakukan. Selanjutnya untuk present exemplar, saat kita menunjukkan jumlah kurang dari sama dengan 0, sistem menjadi not responsif. Jadi saat kita menentukan minus atau menentukan 0, sistemnya itu menjadi freeze seperti itu. Lalu saat kita menentukan karakter itu juga tidak ada pokok pemberitahuan. Dan saat kita melakukan koreksi dengan menginputkan 0 itu, sistem juga menjadi not responsif. Jadi nge-freeze itu tidak ada pemberitahuan apapun juga. Dan tapi saat kita cek ternyata itu stok mengalami perubahan dari inputan 0 tadi. Tapi untuk kurang dari sama dengan 0, stok tidak mengalami perubahan apapun. Selanjutnya untuk buku contoh, di sini juga tidak bisa menentukan karakter, namun tidak ada pokok pemberitahuannya. Lalu untuk menentukan jumlah kurang dari sama dengan 0 itu, di sini juga sistem menjadi not responsif atau sistemnya mengalami freeze. Lalu untuk melakukan koreksi dengan menentukan kurang dari sama dengan 0, sistem juga mengalami not responsif atau sistem menjadi freeze. Lalu saat kita melakukan koreksi dengan menentukan jumlah lebih dari stok yang dimiliki tanpa di enter, sistem dapat memproses dan stok buku menjadi minus. Jadi misalnya di sini stoknya itu 5 tapi kita masukkannya 10. Nah, di situ kalau misalnya kita klik simpan, itu ada pemberitahuannya kalau sistemnya stoknya tuh melebihi yang dimasukkan. Tapi kalau misalnya kita klik tanpa di enter, itu bisa bisa lolos, jadi stoknya menjadi minus seperti itu. Lalu untuk permintaan transfer stok di sini kami ada saran di mana menambahkan pop up pesan error pada sistem apabila pengguna yang melakukan permohonan stok kepada gudang, namun gudang tersebut tidak memiliki stok yang diinginkan. Terdapat alternatif juga dari kita, kalau misalnya stoknya 0, itu tidak perlu ditampilkan pada tabel produk pencarian. Lalu saat melakukan permohonan stok dengan input kurang dari sama dengan 0, sistem itu dapat memproses. Namun di
untuk permintaan transfer stok sendiri itu pengaturan tanggal itu dapat diatur oleh user. Jadi kita bisa mengatur di sini permintaan transfer stok itu pada tahun yang sudah lewat, seperti misalnya 1980 seperti itu. Lalu untuk kirim transfer stok sendiri di sini saat kita menginputkan 0 itu sistem dapat memproses. Jadi kami sarankan ada handling error agar tidak dapat menginputkan 0. Lalu di sini juga untuk kirim transfer stok pengaturan tanggal itu juga dapat diatur oleh pengguna. Jadi kita bisa mengatur kirim tanggal transfer stok itu kita ganti tanggalnya menjadi tahun yang sebelumnya 2080 begitu. Lalu selanjutnya untuk kirim transfer stok langsung bahan, di sini saat kita melakukan koreksi pengiriman, stok yang sudah terkirim sebelumnya tidak kembali secara otomatis pada gudang on hand dan stok berada di transit. Jadi misalnya kalau di sini tuh kita melakukan koreksi pengiriman dari 2 menjadi 1, itu tidak otomatis kembali ke gedung ke gudang semua, tapi nyangkut di transit. Kalau misalnya dikirim transfer stok biasa, itu langsung otomatis kembali seperti itu. Lalu saat memilih produk pada kolom order plot, tabel itu hanya menampilkan daftar barang supplies, tidak ada tabel bahan baku dan bahan baku perdagangan. Selanjutnya untuk terima transfer stok di sini juga tidak bisa menentukan karakter, tapi tidak ada pokok pemberitahuan. Lalu saat menginputkan minus dalam penerimaan stok, terjadi pengurangan stok pada kolom stok on hand, namun tidak mengurangi jumlah stok pada gudang lain. Jadi untuk terima transfer stok misalnya kita dapat terima 2 tapi kita tulis terimanya itu -1, itu harusnya kalau terima itu kepada gudang itu kan bertambah, tapi karena kita masukkan minus, jadi stok gudang pada diri kita sendiri itu jadi berkurang seperti itu. Lalu saat melakukan koreksi penerimaan stok yang sudah diterima sebelumnya tidak kembali secara otomatis pada gudang pengirim dan stok berada di transit. Lalu selanjutnya saat menerima stok, namun yang stok yang diterima tidak semuanya, maka stok sisa dari pengirim berada di transit. Ini sama seperti sebelumnya. Jadi kalau kita tidak menerima semua stok, jadi kita dapat kiriman 2 tapi kita hanya terima 1 misalnya, 1 sisanya itu berada di transit, tapi 1 sisa yang di transit itu masih bisa diambil seperti itu. Lalu untuk selanjutnya dari terima transfer stok itu, saat melihat daftar pengiriman stok yang belum diterima, ada tabelnya di situ. Untuk button next-nya itu tidak bisa diklik, jadi kita harus memasukkan manual untuk nomor pengirimannya. Selanjutnya untuk pengaturan tanggal di sini juga dapat diatur oleh pengguna. Lalu untuk terima transfer stok bahan di sini saat melakukan terima transfer stok bahan dengan menginputkan nomor transfer. Jadi ada 2 cara, bisa menginputkan nomor transfer secara manual atau bisa lalu dari enter nanti akan muncul daftar-daftarnya. Tapi jika secara manual yaitu menginputkan sendiri nomor transfer itu tidak dapat memproses. Jadi dugaan kami itu belum tersedia kod. Seperti itu. Untuk bagian submenu pembebanan saat kita menginputkan 0 itu nanti akan muncul pop-up jumlah tidak boleh 0, namun inputan tersebut tetap dapat tersimpan meskipun sistem menjadi non responsif. Selanjutnya jendela pop-up yang sebelumnya itu yang jumlah tidak boleh 0 itu selalu muncul berulang-ulang, jadi seperti kayak looping seperti itu. Lalu saat menunjukkan minus, sistem menjadi non responsif tapi tidak dapat menyimpan minus itu. Lalu saat menunjukkan karakter itu juga tidak bisa, tapi tidak ada pop-up memberitahuan. Lalu untuk barang dagangan dan barang dagangan X ini di bagian menu master itu untuk fitur sortingnya yang bertipe nominal itu masih belum benar, jadi masih belum urut seperti itu. Jadi pada tanggal 16 September, 23 September dan 14 Oktober kemarin itu kami melakukan FGD bersama dengan dosen dari Universitas Taruman bersama pimpinan TKDSIS dan beberapa perwakilan divisi-divisi yang ada. Kami mencatat beberapa kebutuhan atau keinginan karyawan untuk PT Kanisius untuk pekerjaan mereka. Next. Jadi kami ada beberapa. Yang pertama itu karyawan butuh suatu penanda atau pengingat mengenai pekerjaan yang belum diselesaikan. Yang kedua, terkadang masih ada kesalahan dalam penambahan atau pengurangan stok.
Yang ketiga, karyawan ingin mendapatkan informasi mengenai status produk, apakah produk itu sudah dikirim atau masih di packing atau masih diproduksi begitu, untuk mempermudah pekerjaan ataupun dengan komunikasi dengan klien. Yang keempat, karyawan mengharapkan agar sistem lebih mudah dalam pengaksesannya dan lebih fleksibel. Jadi kalau ada kesalahan itu bisa diperbaiki. Yang kelima, karyawan mengeluhkan tentang sistemnya yang lambat. Keenam, beberapa proses seperti validasi itu masih dilakukan secara manual melalui telepon. Jadi kalau misalnya ada yang mau melakukan validasi itu masih dilakukan secara manual gitu, bukan divalidasi. Yang ketujuh, karyawan ingin adanya aplikasi mobile untuk meningkatkan mobilitas. Ini terutama untuk karyawan yang menghabiskan waktu banyak di luar kantor, contohnya sales atau Delapan, karyawan menginginkan tampilan sistem, baik sistem yang dipakai oleh karyawan ataupun media sosial yang lebih user friendly lagi. Kesembilan, karyawan ingin search engine dan deskripsi produk pada website Canisius itu dibenahi. Karena kalau search engine itu katanya ada yang kurang lengkap dan produknya juga kurang adanya gambar produk tersebut. Yang ke-10, karyawan ingin agar proses impor dan ekspor data dari sistem dan keluar sistem itu disederhanakan dan formatnya tidak berubah-ubah. Yang ke-11, beberapa divisi ingin mengurus stok gudangnya masing-masing secara mandiri. Ini itu masalah hak akses kemarin. Next. Yang ke-12, karyawan mengeluhkan tentang tidak adanya notifikasi dari action yang dilakukan dan juga belum adanya error handling. Yang ke-13, beberapa karyawan dari divisi tertentu itu membutuhkan sistem penjadwalan. Ini kalau nggak salah kemarin dari bagian PPIC. Yang terakhir, masih ada divisi yang belum memiliki aplikasi khusus untuk melakukan pekerjaan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kantin sama ruang. Baik, terima kasih.